guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, guru IPA di SMP Negeri 6 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan merupakan peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang ke-38 yang dilaksanakan secara online. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoptimalisasi penggunaan laboratorium komputer di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi laboratorium komputer. Yang pertama adalah laboratorium komputer itu memberikan layanan yang optimal kepada pengguna laboratorium komputer, baik dari segi teknis maupun teknologi. Kemudian yang kedua, laboratorium komputer itu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik untuk pembelajaran informatika maupun pembelajaran lainnya yang menggunakan laboratorium komputer. Salah satu contohnya, pembelajaran IPA menggunakan laboratorium komputer untuk belajar virtual laboratory. Kemudian yang ketiga itu laboratorium komputer ikut serta memfasilitasi peningkatan keterampilan penggunanya. Salah satu contohnya dijadikan tempat kegiatan seminar pembuatan video pembelajaran. Sebagai seorang kepala laboratorium, kita mempunyai tugas utama, di mana tugas utama ini disingkat dengan POAC. P itu apa? Planning. O itu apa? Organizing. A itu apa? Actuating. C itu apa? Controlling. Nah, P atau planning itu bentuknya seperti apa? Jadi seorang kepala laboratorium itu harus merencanakan apa yang akan dilakukan misalnya dalam 1 tahun pelajaran. Contohnya, merencanakan penataan laboratorium. Kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan laboratorium. Contoh kegiatan yang akan dilakukan adalah misalnya membuat sosialisasi tentang penerjemahan dokumen atau teks dalam bahasa Inggris. Kemudian misalnya merencanakan tugas teknis itu seperti apa, merencanakan tugas laboran itu seperti apa, merencanakan jadwal pembelajaran, itu semua dilakukan oleh kepala laboratorium. Kemudian organizing. Jadi ketika kita sudah selesai merencanakan suatu program di bagian planning, kita harus mendetailkan bentuk dari perencanaan tersebut. Contoh misalnya penataan laboratorium, kita harus tahu kapan akan memulainya, timnya seperti apa, kapan harus selesai, SOP-nya seperti apa, butuh keuangannya berapa gitu. Nah kemudian untuk misalnya teknisi atau laboran, jam kerjanya seperti apa, itu harus didetailkan di bagian organizing. Kemudian mau melakukan kegiatan tertentu, misalnya melakukan kegiatan sosialisasi penerjemahan, maka kita harus tahu siapa yang akan jadi pembicara, kapan akan dilaksanakan, kontennya seperti apa, jumlah pesertanya seperti apa, dari kalangan mana pesertanya, kemudian bagaimana sumber keuangannya dan segala macamnya. Kemudian tahap tugas utama dari seorang kepala laboratorium itu adalah actuating. Actuating itu apa? Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, sudah kita detailkan. Bapak Ibu, kegiatan yang optimal dan kegiatan yang baik itu adalah kegiatan yang selesai. Jadi yang telah selesai dilaksanakan. Atau kata instruktur, kalau melakukan kegiatan ya udah just do it aja, lakukan saja sampai kegiatan itu selesai gitu. Sampai perencanaan itu semuanya terlaksana gitu. Nah, kontrol itu apa? Kontrol itu mengevaluasi dan refleksi agar terbentuk nanti untuk selanjutnya itu keefektifan dan efisiensi. Misalnya, dari penataan laboratorium, kayaknya ada sesuatu yang kurang efektif, nah nanti kita rubah di semester selanjutnya atau di tahun pelajaran berikutnya. Misalnya kita melaksanakan kegiatan nih, nah kegiatannya itu apa kekurangannya, apa kelebihannya, kita harus tahu. Setelah itu baru kita tindak lanjuti dan buat kegiatan baru dengan mengambil langkah-langkah misalnya yang berbeda. Kalau misalnya dia kelebihan ya udah kita masih pakai, kalau dia kekurangan ya selesaikan kekurangan itu untuk kegiatan berikutnya gitu. Salah satu kegiatan yang saya rekomendasikan untuk dilakukan di laboratorium adalah sosialisasi menggunakan mesin terjemahan di internet untuk menunjang pembelajaran. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya merekomendasikan hal ini. Setelah di sini saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana sih kira-kira bentuk materi jika diadakan sosialisasi menggunakan mesin terjemah di internet. Contohnya di sini saya gunakan Google Translate. Pertama kali Bapak Ibu tinggal buka saja browser apapun yang ada di komputer Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan Chrome.
Kemudian Bapak Ibu tinggal buka di bagian atas di sini, Bapak Ibu tulis saja translate atau terjemahan, boleh translate. Tinggal di enter, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kan biasanya tertulis ini, biasanya kalau orang yang sering menggunakan Google Translate itu tinggal copy paste gitu di sini kalimat-kalimatnya. Tetapi ternyata Google Translate itu sudah ada fitur-fitur terbaru Bapak Ibu. Contoh saya buka nih yang bawah ya, Google Terjemahan di link translate.google.co.id, di mana fitur-fiturnya itu ada yang terbaru itu ada fitur gambar, dokumen, kemudian situs. Nah, teks kan yang biasa digunakan gitu, yang sering kita gunakan sebelum-sebelumnya atau yang Bapak Ibu sering gunakan. Nah, di teks ini apa yang Bapak Ibu cari? Contohnya kita mencari sebuah kata kunci. Kata kunci apa? Kata kunci yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Contohnya, kita ingin beberapa artikel kan, artikel bahasa Indonesia itu terkadang terbatas gitu, atau bahasanya terlalu sama. Kita ingin menggunakan bahasa yang lumayan berbeda gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu cari di website menggunakan bahasa Inggris. Nah, cara penerjemahannya kita menggunakan Google Translate. Contoh di teks, saya misalnya ingin mencari artikel tentang penerapan bioteknologi. Tinggal ditulis saja penerapan bioteknologi dari Indonesia ke Inggris, nanti muncul seperti ini, application of bioteknologi, tinggal disalin, bagian bawah ada kotak 2, salin terjemahan, kemudian buka tab baru dengan tanda panah seperti ini, kemudian paste di bagian atas, tempel, nah tinggal di enter saja, kemudian akan muncul berbagai macam artikel atau berbagai macam berita menggunakan bahasa Inggris. Saya contohkan, saya mengambil salah satu artikel dari bioteknologi Britannica, www.britannica.com, bioteknologi untuk Britannica gitu ya. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris ya, kita menerjemahnya seperti apa, tinggal Bapak Ibu copy saja bagian yang atas ini linknya, kemudian kita masuk ke fitur situs. Tinggal masuk ke fitur situs, pastikan tadi kan bahasa Inggris, berarti dari Inggris ke Indonesia. Kemudian tinggal salin saja, tadi kan sudah kita copy ya, tinggal klik kanan kemudian tempel. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung klik tanda panah. Nah, di sini tanda panah, kemudian akan muncul situs lagi tapi sudah diterjemahkan dari dia. Nah, kekurangan fitur ini apa? Ketika di website itu kan ada kadang-kadang beberapa gambar. Nah, gambar itu tidak ikut terjemah, tapi bisa diterjemahkan juga di Google Translate. Caranya seperti apa? Tinggal diarahkan kursornya itu ke arah gambar, kemudian klik kanan, kita salin gambar, kemudian masuk ke Google Terjemahan, masuk ke fitur gambar, jangan lupa tadi kan dalam bahasa Inggris, jadi Inggris Indonesia, ganti kemudian tempel dari papan fit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyimpannya, tapi bisa ya, misalnya dari komputer kita ini menerjemahkan, saya tinggal upload saja gitu. Kemudian nanti nah sudah terjemah nih, bisa organisme, dimodifikasi, vektor dan seterusnya. Sedangkan yang di webnya itu kan masih dalam bahasa Inggris. Nah, di sini sudah dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada fitur baru juga, fitur dokumen. Fitur dokumen itu apa? Misalnya Bapak Ibu ingin menerjemahkan jurnal dari Indonesia ke Inggris atau dari Inggris ke Indonesia. Contoh di sini saya punya jurnal bahasa Inggris, kan kalau misalnya saya sendiri itu ngebacanya sulit gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal berubah Inggris ke Indonesia, kemudian bisa langsung ditarik atau lepas atau ditemukan file Anda. Saya coba pakai temukan file Anda. Diklik saja, kemudian di sini itu ada satu jurnal bahasa Inggris, saya buka, kemudian bentar saja langsung diterjemahkan. Jadi uploadnya juga nggak lama, langsung seperti ini kan, cepat, kemudian tinggal diterjemahkan. Ada dua pilihan opsi ya Bapak Ibu di bagian bawah. Ini download terjemahan, berarti langsung ke save di komputer. Contoh saya klik, tinggal di atas ini sudah ke save di komputer kita, atau tinggal dibuka terjemahan. Buka terjemahan nanti akan muncul sudah diterjemahkan dari atas sampai bawah Bapak Ibu.